lanjutkan dengan cara menggambarkan array faktor. Menggambarkan array faktor atau polarisasi dari antena array. Yang pertama, harus ada universal pattern. Kita sudah paham tadi, universal pattern kita gambarkan polanya seperti ini. Sebagai contoh untuk n sama dengan 5, ini adalah C, ini adalah fungsi C, F, C, ini 0, ini 2pi, karena dia 5 bagian berarti seperlimanya 0,4pi, 0,8pi, 1,2pi, 1,6pi. Ini 1. Nah, ini universal pattern untuk n sama dengan 5 misalnya, ya. Bisa juga dengan n yang lain. Ini sebenarnya masih bisa dikembangkan untuk bagian negatif. Bagian negatif dia akan berulang lagi. Di sini min 2pi, ini min 0,4pi, dan seterusnya min 0,8, min 1,2, min 1,6, dan seterusnya. Dan sebelah kanan juga bisa berulang lagi menjadi 2,4 dan seterusnya sampai 4pi, 3pi, 4pi, dan seterusnya. Tergantung kepada jumlah elemennya. Jadi bagian yang ini namanya universal pattern. Seterusnya, yang perlu kita gambarkan setelah ada universal pattern, nanti perlu ada lingkaran polar plot. Jadi seperti ini. Di bagian ini namanya polar plot dari array faktor, ya. Kalau tadi universal patternnya, ini adalah polar plot. Polar plot berarti dia ada lingkaran, ada pusat. Nah, pusat dia mempunyai jari-jari. Nah, jari-jari ini ada mempunyai arah tertentu. Jadi jari-jari kita sudah jelaskan tadi, beta D. Beta D itu dia mempunyai sudut theta. Jadi radiasinya arah sini, theta-nya seperti ini. Mungkin ini kira-kira ini nolnya di sini, ya. Nol di sini. Jadi mungkin theta-nya 60 atau berapa? Kurang dari 90 theta. Kemudian ini adalah pusatnya. Pusat dari array faktor tadi. Pusatnya, titik pusat itu di sini. Alpha, ya. Alpha. Pusat dari polar plot namanya alpha, jari-jarinya beta D. Kalau kita proyeksikan ke sini, ini ada theta, berarti ini adalah beta D cos theta, ya. Beta D cos theta. Arah radiasi di sini, kalau kita tarik dari sini, berarti jumlahnya adalah alpha ditambah beta D cos theta. Jadi psi yang ini namanya psi sama dengan beta D cos theta ditambah alpha, atau alpha ditambah beta D cos theta. Jadi area dari radiasi antena nanti ini dinyatakan pada arah theta, beta D cos theta ditambah alpha atau alpha ditambah beta D cos theta. Ini polar plot, ya. Kemudian ada lagi yang perlu dipahami, daerah sebelah atas ini, sebelah atas, taruh lingkaran sebelah atas, ya, itu dinamakan sebagai visible region. Jadi dari sini ke sini, setengah lingkaran sebelah atas dinamakan sebagai visible region. Jadi maksudnya daerah yang tampak. Kalau dari arti katanya, sebetulnya dia adalah daerah yang berhadapan langsung dengan universal pattern, sementara bagian belakangnya itu dikatakan dia tidak kelihatan. Jadi ini bisa dianalogikan seperti
kita dalam simulasi gerhana matahari, ini matahari. Jadi yang langsung kena matahari itu namanya visible region, yang baliknya itu gelap ya. Jadi namanya invisible region. Ini adalah bagaimana pengembaraan dari area faktor tersebut. Harus ada universal pattern dan juga harus ada polar plot. Polar plot ada pusat ya, pusat namanya alpha, dan tadi jari-jari.